Oke, mungkin sudah panjang lebar tentang bahas ke nasional, nanti kita lebih dalam lagi. Karena ini masih banyak pertanyaan yang muncul. Ini baru 2 pertanyaan aja udah setengah jam lebih. Eh, ini menurut bukan. Gaji pertama kali Proliga piro, Gus? Gus. Tuh. Nah, waktu itu. Ngopi lagi dulu lah. Ini angkat dulu tuh kopinya. Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya Agung Seganti, Agung Seganti Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mantan setter nasional kita perbola volian Indonesia, Mas Bagus Arianto. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Mas Bagus, gimana kabarnya Mas Bagus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selama pandemi ini nggak pernah voli lah ya. Ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Udah lama nggak ngopi, tes dulu lah. Sudah lama. Biar agak itu ya, biar agak relax. Kita Iya. ngopi dulu. Tapi bukan seganti kopi ya. Sayangnya itu. Seganti kopi nih. Oh, Tapi seganti. nggak diiklankan. Oke, Mas Bagus Wahyu. Hari ini kita datang ke Semarang jauh-jauh dari Lampung, sengaja edisi khusus buat berbincang-bincang dengan mantan setter voli nasional. Terakhir itu 2013, kalau salah 2013 dia terakhir main, Gus ya, 2013 itu. Di SEA Games. SEA Games 2013. Oke. Saya ingin bertanya awal mula karir sampai dia bisa ke tahap dari nol mungkin sampai ke tahap internasional. Baik, nomor satu pertanyaan pertama, usia berapa Mas Bagus mulai mengenal bola voli? Usia itu waktu itu masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Baru mengenal kelas 2 SMA. Ya, terjun. Terjun Kalau mengenal sih dari kecil. dari kecil. Usia Dari kecil ya. Usia berapa ya? Masih SD itu. SD. Oh, SD. Dari SD karena orang tua dulu juga pemain voli, akhirnya ya baru suka, baru terjun mengenal dunia voli ya SMA kelas 2. Oh, terjun seriusnya di kelas 2 SMA ya. Iya. Oh, asli mana Mas Bagus? Aslinya Karanganyar, Surakarta. Surakarta. Jadi Mas Bagus ini mengenal bola voli itu dari usia SD atau usia 6 tahun 7 tahun lah ya. Iya. Next kita mau dengar cerita awal mula berkarir dari nol sampai bisa ke Proliga sampai ke nasional, bahkan pernah katanya beliau ini pernah ke Portugal dulu Mas. Ini seru sekali nih, monggo Mas Bagus. Dan itu ceritanya seperti apa itu, bermula karir itu dari klub apa sampai sampai ke level nasional bahkan internasional. Ya, yang pasti dari awal sih semua itu butuh perjuangan. Perjuangan dari nol. Oke. Ya, dari mulai awal karir saya kelas 2 SMA itu baru benar-benar ikut latihan di voli. Tangan ini megang bola voli dari kelas 2 SMA. Setelah itu seiring berjalannya waktu saya dipanggil di Piala Presiden 2000 berapa? 2005 Di mana itu? di Magetan. Magetan 2005. Nah, waktu itu dipanggil memperkuat Jawa Tengah. Padahal saya sendiri waktu itu ya kaget. Ya kaget dalam arti saya nggak punya klub. Saya dari kampung. Nah, tahu-tahu kok Di kampung nggak ada klub di kampung. di kampung ada ya, cuman latihan-latihan biasa. Sore ya. Latihan di sore hari. Terus waktu itu setelah itu ya kenapa kok bisa dipanggil di Jawa Tengah itu, saya memperkuat tim Porda Karanganyar. Porda Karanganyar. Ya, tim Porda Karanganyar tahun 2005 juga ya. Porda Karanganyar. Di tahun yang sama. Ya, mainnya di Purwodadi saat itu, Purwodadi Purwodadi. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, setelah itu
tahu-tahu ada surat panggilan. Nah, saat itu saya masih kelas 2 SMA itu. Nah, saya datang ke Jawa Tengah. Waktu itu di tim itu saya paling muda. Paling muda ya. Nih, Usia berapa itu? Usia 17, 16, 11 tahun? 11 tahun. Kemungkinan 17. 17, oh, 17 apa lah? 17 apa 16 waktu itu. Oke. Masih belum Paling muda lah ya. masih paling muda di saat itu. Setelah itu waktu itu peringkat 4 itu di Piala Presiden Jawa Tengah. Kalah dengan Jawa Timur di semifinal. Setelah itu ya ditawari di tim Surabaya Samator. Surabaya Samator tahun berapa itu? Klub awal lah ya ini ya. Klub awal mulai berkarir lah ya. Ya, saya mulai gabungnya itu 2007. 2006 akhir setelah saya lulus SMA. Saya sebenarnya 2006 itu sudah harus wajib ke Surabaya karena tetapi orang tua menghendaki untuk menyelesaikan sekolah dulu di bangku SMA. Ya setelah lulus SMA langsung ke Surabaya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke level selanjutnya, untuk pengalaman pertama bergabung ke Surabaya Samator itu ada kesan pesan tersendiri nggak atau karena merintis itu kan kebanyakan kata orang tuh merintis itu paling apa ya, paling susah lah gitu merintis itu kan. Kok bisa sampai kuat semental itu kan itu tolong ceritakan sedikit lah buat kawan-kawan semua. Setelah lulus SMA itu masih belum lulus, itu bisa dibilang masih belum lulus. Itu aja setelah selesai ujian nasional saya langsung berangkat ke Surabaya, dan bahkan lulusan SMA itu saya tidak datang. Saya nggak datang, cuman saya dikabari terus cap 3 tapi lulus tapi alhamdulillah lulus. Lulus tapi ya. Yang penting lulus dulu. Tapi bukan paket C tapi ya. Alhamdulillah tidak pakai C. Oke. Ya di situ memang. Tahun berapa tuh gabung ke Samator, Mas Bagus? Gabung Samator itu tahun berapa? 2007 lah. 2007 awal ya. Awal. Setelah itu kesannya ya memang pertama kali gabung Samator kan. Pertama kali gabung dengan Samator itu kan semua orang kan tahu. Seluruh pecinta bola voli itu kan tahu. Yang tahu voli pasti tahu Samator. Pasti ada rasa kebanggaan tersendiri bergabung dengan tim besar ya, Surabaya dan Samator diakui di Indonesia ini. Pertama ya bangga, tetapi setelah mulai latihan pertama kali, nah ini yang seru. Mulai hari pertama latihan? Iya, mulai. Itu pelatih siapa pelatih? Pelatih waktu itu masih Mr. Hu. Mr. Hu itu yang dari Cina. Okay. Nah di situ ini saya benar-benar kaget. Kaget dalam arti ya awalnya di kampung itu latihannya tidak kayak gini, kok tahu-tahu di salah satu tim besar luar biasa sekali latihan. Nah ini gimana? Sempat ada rasa ingin kembali ke kampung karena nggak kuat. Karena benar-benar mungkin bisa dibilang tekanan mental bukan pressure ya. Pressure atau apa? Ya memang kalau kita mau maju kan memang harus kerja keras. Memang harus diimbangi dengan fisik dan mental. Nah, mungkin saat itu saya berangkat ke Surabaya itu pikiran saya tuh sama kayak di kampung latihannya, mungkin salahnya di situ. Tetapi saya menyadari bahwasanya ini saya ikut tim profesional. Nah, di situ saya mulai merubah mindset. Mindset pola pikir saya. Dan disiplin. Saya pasti disiplin. Karena kebiasaan di kampung paling seminggu latihan cuman 3 kali 2 kali kan. Wah ya, di situ latihan bisa 10 kali seminggu kan, pagi sore makan obat ya. Gitu. Dan yang paling penting ternyata itu jaga kondisi. Nah, kita
memang latihannya berat sekali, asupan makan, tapi ya alhamdulillah ternyata Kuat tapi ya. ya alhamdulillah Bulan-bulan pertamanya gimana itu? bulan-bulan pertamanya itu. itu sampai seperti mau apa? duduk ini nggak bisa, paha ini tuh nggak bisa ini. Ya mohon maaf, sampai ke toilet pun Nggak bisa. susah. Berapa kilo waktu itu? Beban pertama itu kan biasanya kan nggak pernah beban ya. Ya, Usia memang berapa waktu itu? Banyak saya- ini gini Mas Guru. Banyak itu pro kontra katanya kalau pemain muda atau usia 16 17 itu nggak boleh beban berat-berat gitu kan. Katanya takut cedera. Bahkan itu menurut sampean itu ya opo itu? ya Waktu pas kalau dengan usia sampean berapa apa? Waktu itu bergabung di klub Samator pertama kali kan usia 17 18 kan waktu itu kan. Iya. Itu sudah apa menyicipi langsung beban berat gitu. itu pertama itu yang diarahkan oleh pelatih Mr. Hu itu memang karena usia dan pertama kali mengenal beban. Jadi beban di saya itu tidak terlalu sama dengan pemain lainnya. Nah, jadi ada kayak khusus sendiri karena memang baru Awal pertama ya, kali awal ya. dan awal otomatis takutnya nanti kalau dipaksakan pasti akan terjadi cedera yang cukup parah pastinya kan. Nah, itu untuk menghindari di situ mungkin pelatih Mr. Hu dan lain-lain itu mengurangi beban untuk saya. Khusus lah ya, latihan khusus, ya, Waktu program itu khusus saya lah ya. teringat beban saya itu Berapa kilo? eh, Ada 100, 200, nggak ada 60 kilo 60 kilo. 60 kilo itu beban bertahap. ya 60 kilo. Terus tangan itu masih ya 20 kilo. Masih 20 kilo. Terus kaki juga kaki 60 kilo sih. Bending itu. Nah, setelah berjalan waktu di situ yang membuat akrab, yang membuat saya betah. Jadi pikiran saya untuk kembali ke kampung itu hilang. Rasa Oke, kekeluargaannya di situ luar biasa sekali. Senior selalu mendukung dengan Dulu zaman seniornya Romo senior saya itu waktu itu ada Ayib Rizal. Aib Rizal. Baru pulang SEA Games ya itu ya. Ya, baru pulang Juara SEA SEA Games ya waktu itu ya, ada Aris Rizkon, Aris skor. ada juga Joni Sugiyatno, Oke. Alvan Priyo, Didi Irwadi. Wih, Didi Irwadi ini kita kapan-kapan kita ke temuin ini Didi Oh Irwadi. iya, karena itu senior kita. Ini paling kocak lagi. Iya. Senior satu ini. Itu paling konyol lah. Nah di situ lah menjadi Akrab lah ya. Persaudaraannya ya. persaudaranya benar-benar sangat kental sekali. Dan ya tidak heran Samator itu terkenal dengan kekeluargaan. Teamworknya luar biasa dan bahkan sampai sekarang pun teamworknya sangat luar biasa. Di sini saya tidak membanding-bandingkan dengan tim lain sih. Cuman kita berbicara tim saya dulu kan Samator kan gitu. Oke, pemirsa. Jadi emang Samator terkenal emang dari dulu teamworknya itu sangat kuat karena dibentuk emang seperti kayak apa ya, dari awal itu dibentuk seperti kayak kekeluargaan. Kekeluargaan betul. Jadi di luar dan di dalam lapangan itu kuat sekali ya. Kuat Itu sekali, apa, kekeluargaan ikatan batinnya lah ya gitu ya. Dan antar satu pemain itu saling mendukung. Walaupun Bukan saingan ya. Yang terjadi di tim lain tuh biasanya ada saing-saingan Ya, kalau- saling geser gitu kan, saling pengen main, cadangin enggak ya? Pernah ngerasain kan kayak gitu kan? ya kalau Di daerah-daerah gitu kan kalau kita mau apa? Popda, Popnas mungkin gitu. Pernah ngerasain enggak? kalau di situ kalau persaingan sih ya Ketat lah ya. wajar lah. Wajar. Bagi saya tuh persaingan tuh wajar. Tetapi selama persaingannya itu sehat dan kita bersaing secara teknik itu Pure gitu ya. Pure murni. sah-sah aja. Iya, kompetisi lah ya. Iya, Normal, kompetisi normal, sah-sah aja. Bagi saya nggak ada masalah. Namanya juga kompetisi, bersaing untuk menjadi yang terbaik. Kan bersaing untuk menjadi masuk ke tim utama. Oke. Kan wajar dong persaingan. Tapi yaitu ya secara teknik kan gitu, secara mental ya kita tunjukin di lapangan. Nanti pelatih yang menilai lah ya. Pelatih yang menilai bukan kita yang Tapi pelatih itu enggak itu ya, enggak pilih kasih lah ya.
Kalau dibilang pelatih itu pilih kasih Sebenarnya kan atau enggak, senior nah, junior itu biasanya gitu. nah ini yang agak susah. Ngopi dulu lah dikit lah. Kopi dulu. Biar nggak panik. Nggak panik. Kopi seganti. Kopi seganti. Jauh-jauh dari Mantap. Lampung ini. Lampung Semarang berapa jam ini tadi? Hampir 13 jam, Bro. Istirahat di mana? Tadi turun istirahat di pom bensin tadi. Di musola itu, wah, enak ya. Penuh perjuangan kayaknya. Wah iya, nemu sampean entok. Ini awas saya kontennya nggak meledak gitu. Hah? Konten jauh-jauh ya dari Lampung ya. Iya. Oke, next. Jadi Iya. tadi balik lagi apa tadi ya? Senior ke junior. Jadi tahun berapa sampai ini mulai bisa bermain di klub Samator, membawa Samator? Karena kan situ ada Mas Didi kan. Didi Irwadi ini waktu itu pulang dari SEA Games kan, Tosar Inti kalau saya. Iya, betul. Oh, Tosar Inti. Jadi kan susah tuh gesernya tuh. Iya. Jadi sampai sampai cadangan mati sampai nih berarti ya. Itu perasaan sampai apa tuh? Ya, memang Tetap terus latihan kerja keras apa kadang minder atau Memang- piye gitu loh. memang di tahun Jadi yang kedua saya terus itu merasakan event atmosfer Proliga itu di tahun 2007. 2007. Nah, di tahun 2007 saya masih menjadi pemain pengganti dari senior saya, yaitu Mas Didi Irwadi ya. Jadi Irwadi. Di situ di situ 2007. Nah, selama sampai tahun 2010 ya. Sampai tahun 2010 saya baru merasakan tim utama. 2010 baru dari starter lah, starting line up lah. Iya, gitu starter line up. ya. Line up. Line up. Nah, di situ. Tetapi ya memang semua kalau mau menjadi yang terbaik itu kan memang tidak mudah seperti apa? Memberikan telapak tangan. Iya, betul. Jadi semua itu butuh proses. Proses lah ya. Ya, Seperti bikin kopi lah ya. Proses juga kopi iya, itu sama. dari kebon kan, kopi itu kan Betul. diambil, dipetik, Apalagi kan dikupas, digiling, dijemur. apalagi jenengan kan sebagai produsennya Oh, kopi kan kopi, gitu kan ya. harusnya tahu proses. Semua itu butuh proses. Proses semua. Untuk dinikmati nantinya. Jadi ya Sampai saya Bapak ini promosi kopi saya ya. Dikit lah ya. ya sedikit karena Oke. saya jauh-jauh dari Lampung ini kan saya tahu dikasih kopi Suwun lho, Gus. satu dus ini. Nah, ini malah saya malah Ya, bingung. suwun, yo. Saya bingungnya tuh Lali, Rek. habisnya tuh tahun berapa. Pas mau keluar tol Semarang tadi lari, wah lupa bawa kopi. Ya nanti kan bisa Ya, nanti dikirim. dikirim. JNE. Itu bisa. JNE, tapi ongkirnya kamu loh. Iya, tenang. Jadi siapa lagi mau beli kopi tinggal kirim alamat aja di komennya nanti kan. Tak kirimin kopi semua. Iya. Chat pertama tak kirim kopi langsung gitu ya. Jadi selama dari awal 2007 masuk tim Samator, baru 2010 jadi line up Iya. Samator. Terus setelah jadi tim inti lah ya waktu itu kan, tim inti. Terus Mas Didi itu pensiun kah atau beda klub atau dia keluar? Waktu itu Apa dia cedera gimana? mulai jadi starter line up itu kayaknya tuh 2009 Livoli pertama kali Samator masuk Livoli di Banyuwangi. Nah, di situ masih ada seniornya itu Siapa? Ayub Rizal. Ayub Rizal sama Mas Aris? Satrio. Aris Rizkon? Mas Aris Rizkon itu sudah ke Jakarta kayaknya. Oh. Ke Jakarta sudah bekerja di salah satu instansi di situ. Jadinya di situ seniornya waktu itu tinggal Ayub Rizal sama Avan Priyo. Sekarang sudah polisi semua ya? Sudah menjadi Perwira. Polisi. anggota kepolisian. Next ke depan akan kita bincang-bincang lagi itu Mas Ayub dan Mas Afan nanti. Masuk konten Agung Suganti. Iya. Oke, jadi mulai jadi starting line up 2010 dan sampai ke nasional itu apa itu? Tahun berapa? Mulai bela timnas Indonesia. Kalau timnas Indonesia itu Sejak kapan? dari 2006.
2006. Dari Oh, berarti 2007 masuk, sebelum 2007 udah timnas ya berarti. Ya, Bukan 2006, 2007 itu saat itu bener. pas 2007 Setelah saya masuk di berapa bulan ya? Berapa Samator, bulan? nggak ada 3 bulan atau 4 bulan itu saya Langsung? dipanggil tim junior nasional. Wih, luar biasa. Main di 3 bulan tok. 2007. Latihan langsung panggil nasional. Di tim junior nasional. Di mana itu? Waktu itu di junior nasional Asia itu di Iran. Di Iran. Terus sama langsung Wih, ke ASEAN, junior ASEAN di Thailand. Di Thailand. Itu juara berapa? Di Iran kita nggak dapat juara. Meramaikan. Iya bisa dibilang gitu. Meramaikan. Karena persiapan tim Indonesia Berapa? junior saat bulan? itu cuman bisa dibilang sangat singkat sekali. Ada Sangat sebulan, singkat. 2 bulan? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada karena waktu itu saya hanya bergabung kayaknya cuman 2 minggu. Kalah sama Seganti Klub ya, bentar lagi Seganti Klub itu buat pertandingan Tarkam. Iya. Kita bikin 6 bulan nanti. Karena waktu itu harus ikut Piala Presiden dulu. Oh, oke. Kepotong lah ya, ada Kepotong. agenda Iya. lain. Padahal di Sentul ya, tim junior di tim junior nasional itu sudah kumpul semua pemain itu. Sedangkan saya belum dilepas sama Mr. Hu. Belum diizinkan karena harus ikut bermain mewakili Jawa Timur di Piala Presiden. Piala Presiden. Nah, setelah Piala Presiden selesai, saya baru terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan teman-teman junior Junior ya. di situ. Nah, bergabungnya ya satu minggu berangkat. 1 minggu lebih lah, 10 hari nggak ada. Setelah itu langsung terbang berangkat ke Iran dulu. Berangkat Tapi ke sudah Iran. posisi toser ya? Sudah. Oke. Sudah ke Iran berapa hari itu di Ke Iran? Iran 10 hari, setelah itu habis dari Iran langsung terbang ke Thailand. Jadi ya langsung ke Itu Thailand. kalau ke luar negeri itu pasti kan komunikasi kan bahasa Inggris itu. Yes you kan. Itu gimana sampai komunikasi sama apa orang-orang? Ya apa? Otodidak tadi ya? Ngopi dulu. Ngopi Oke. dulu. Tos dulu lah dikit lah. Keburu dingin ini. Bisa lah ya waktu itu kan bahasa Inggris ya. Udah paten lah ya. Ya sebenarnya kalau soal kita itu berkomunikasi ke luar negeri itu ya otodidak sih kalau menurut Otodidak saya. ya. Iya, yang penting berani aja tuh. Yakin ya percaya diri. Iya, yang penting percaya diri dulu aja. Yes, Entah- oke. entah- Why? Entah itu sana yang bingung atau kita yang bingung, yang penting kita berani. Bisa ketawa ya. Yang penting yes. Yes or no, yes. Yes. Sana ketawa, kita ketawa gitu. Entah itu pakai bahasa tubuh atau apa, yang penting kita berani dulu. Iya. Oke, jadi di Iran sekitar 2 minggu lah. Ya? Ada 2 minggu? Nggak ada 2 minggu, 10 hari nambah. Oh, terus 10 hari. 10 hari balik lagi ke, tapi nggak dapat juara. Nggak balik dapat lagi. juara, Balik kita lagi langsung ke nimbal ke Thailand. Thailand. Thailand itu kejuaraan ASEAN, junior ASEAN. Junior Asia. Iya, Itu waktu se Asia sangat Tenggara unik. ya. Asia Tenggara. Vietnam, Thailand. Myanmar, Berapa Laos, tim? Malaysia. Wah, kita juara nih pasti nih kalau sana. Nah, kalau itu kita nomor 2. Oh, nomor 2. Kita kalah sama Thailand. Kenapa kok bisa kalah itu? Ya, Bos, ya menurut kalau Anda kalah atau enggaknya waktu itu saya ingin berbicara prosesnya. Prosesnya Thailand memang persiapannya itu Matang. ternyata memang sudah dibentuk. Dibentuk dari tahun. Hitungannya sudah bukan mingguan atau bulan lagi. Dia tahun. Udah setahun lebih ya persiapan? Lebih ternyata di situ. Oh, berarti secara komunikasi, secara chemistry di tim ya sudah terjalin. Nah, di situ memang saat itu memang Thailand sangat luar biasa lah dibandingkan dengan tim kita. Tetapi waktu itu kita juga mengimbangi karena apa? Kita kalahnya itu 3-2. 3-2 ya. Final ya itu ya. Itu di final 3-2. 3-2. Dan saya berpikirnya gini, Thailand aja yang kumpul 1 tahun lebih aja itu aja
kewalahan ya lawan itu. Kewalahan melawan yang lagi kumpul. Persiapan. Nah, itu Cuma kan 10 hari ya. Ya kalau saya 10 hari, tapi kan kalau teman-teman kan Udah sudah sebulan 1 bulanan Satu mungkin bulan. kan di situ. Nah, Oke, oke. di situ kan seandainya tim kita ini dipertahankan dan juga dikasih waktu untuk TC pelatnas jangka panjang, mungkin Bagus ya ini. ya bukan Optimis. bagus lagi. Medali emas ini optimis. Iya, karena setelah itu kan mungkin kurang evaluasi atau apa ya. Pelatihnya waktu itu siapa? Waktu itu pelatihnya itu Bang Ayub Lokal ya? lokal. Kalau dari Indonesia itu aslinya dari Banyuwangi. Banyuwangi. Bang Ayub ya sini. Bang Ayub dari Kenal Bang. Banyuwangi. Pernah juga kita dipegang Bang Ayub. Ya setelah saya junior kan situ yang Iya. yang dipegang sama beliaunya kan itu. Bang Ayub masih git waktu itu. Ya, tapi waktu itu asistennya itu Mas Dedi itu yang dari waktu itu dia di Yuso di Jogja, sama Mas Catur juga dari Jogja itu, dari Yuso juga di situ. Kita masih komunikasi, kalau kita sering tarkaman sih, kita sering ketemu dengan beliau-beliaunya itu, sering main. Berarti peringkat 2 lah ya. Peringkat 2 itu saat Oke. itu. Terus ke Pro Liga pertama kali tahun berapa? 2007. Pertama kali. Main itu. Itu kan saya masih cadangan. Cadangan tadi ya? Masih cadangan ya? Iya, betul. Juara tadi. Juara. 2008? 2008 kita kalah kayaknya. Kalah. Kalah kita Sananta. runner up apa ya? Runner up apa nomor 3 itu? Runner up. Kalah sama Sananta. Oh. Jakarta Sananta itu waktu itu masih ada Joko Murdianto dan Riviansyah. Menurut Mas Bagus ini setter ini kan apa ya? Seperti koki. Kalau menurut saya itu seperti koki. Melayani lah di tim itu kan yang bagus pasti speknya yang dipuji. Kadang-kadang pas kalah kadang tosernya kurang gini, yang kenapa kurang cerdik, kurang ini. Itu pasti pernah merasakan kan? Itu tanggapan sampean sendiri ya apa nanggapinnya itu? Komentar seperti itu seperti apa? Iya, Selama berkarir di dunia voli kan dari awal noser kan pasti ya kalau itu memang resikonya toser atau setter itu ya. oke. Kalau spekernya meledos itu yang dapat nama spekernya, bukan tosernya kan gitu. Nah, Tetapi tim ya memang kalah. kalau tim kalah tosernya. itu ya resiko pertama kali yang ya yang dihujat, yang dimaki-maki ya toser. Ya. Tetapi memang semua itu ada sinambungnya sih. Dan kita juga tidak boleh berpikiran dan tidak boleh egois dalam arti aku ngasih umpan enak kok kamu yang terkenal. Itu nggak boleh. Ya itu memang tugas kita. Ya, sebagai setter. Tugas kita gitu. Itu kawan-kawan setter ya. Seluruh Indonesia, teman-teman kalau menjadi setter yang bagus itu harus berjiwa sabar. Ya, siap dihujat. Ya yang pasti siap dihujat kalau kalau kalah. Terus speknya itu kena blok terus kan, itu kan pasti orang yang penonton lah, katakan bukan penonton aja kan, pasti kan hanya menonton hasilnya, bukan prosesnya kan di situ. Jadi ya wajar kalau yang dinilai itu spekernya kan gitu. Keren lah ya, Iya. keren, bodos gitu kan. Tetapi pada prinsipnya ya kita, kalau saya kan toser ya, posisi saya toser, ya saya fokus saja pada tugas kita. Entah itu nanti kan kalau dinilai itu baik atau tidak biar orang lain aja. Yang penting terus kita fokus, kita menyajikan bola enak ke para spiker. Nanti orang pasti akan menilai dengan sendirinya kok. Kita nggak usah ragu, kita nggak usah bingung, nggak usah bimbang.
nggak usah Baper. iri, nggak Baper, usah ya. baper, wis pokoknya bodo amat lah. Asik. Wis pokoknya wis lempeng-lempeng Iya, fokus iya. fokus. Tapi waktu aja. itu pernah lah ngerasain apa kesal. Oh, kalau kan. itu wajar. Emosi Kalau normal itu toh. wajar. Aku dulu gitu, soalnya aku toser juga bro waktu itu bro. Iya, karena kamu Aku kan nggak toser. kuat waktu itu toser karena ya itu hujatan tadi. Iya, lah. Awas kau ya, gitu kan. Makanya tak bales. Nah, Aku di nyari situ. spy. Di situ kalau kamu kan dulu kan juga toser lah, Dari memang. SMP awalnya. Cuman kamu tidak kuat, Mental. tidak kuat mental kamu, kan Iya. gitu. Akhirnya kamu beralih ke spek. Sebenarnya toser tuh saingannya kan sebenarnya sedikit kan, tosernya sedikit. Pinter sebenarnya dia ya, hasilnya. Gitu. Wah dia persaingannya kalau toser tuh dikit. Nah ya, dia gitu. malah milih persaingan yang banyak. Ya tapi ya nggak apa-apa. Semua kan Ada yang penting itu ada hikmahnya ya, Iya ada ada jalannya. hikmahnya. Yang Tapi penting- kalau aku toser kan nanti geser sampean juga nanti. ya Kalau aku toser gimana itu menurut sampean? iya Kita kalau geser susah kan aku kan susah. Ente kan udah punya nama bro di Jawa Timur. Ya kalau soal Aku- urusan geser Menggeser. atau itu kan persaingan. Oke. Ya. Yang penting tadi ya sehat ya. Yang penting persaingannya sehat, Oh, gitu. Aku persaingan tuh ngeper bro sama teknik. ente bro waktu itu kan udah tahu kan lihat di kejuaraan oh bagus Wahyu sama Tor itu. Jadi kansku itu buat cepet muncul itu berat menurut saya waktu itu kan. Makanya enggak lesu aku lemes ya udah respect aja kan. Ya. Alhamdulillah karena rezeki itu kan masing-masing bro ya. Ya Rezeki malah kita kan malah menjadi satu. Iya. Saya malah ngasih umpan ke kamu. Oh iya. Semua. Kan enak kadang-kadang umpannya. Kadang-kadang bolanya tebel itu cemes susah dimarahin aku kadang. Seneng Lagi balik. gimana? Kalau kasih umpan mepet, bloknya sudah mampat. Iya Bloknya sudah segini. Apalagi kalau main di luar negeri lah, belum kita lawan kayak Iran, Cina dan Jepang. Main mereka rapi. Bloknya Kalau rapi. kalau kita kasih bola mepet, ya apakah kamu nggak malu kembali Tapi itu kembali ke tebel lapangan banget, bro. kamu sendiri? Oh, kan tebel banget gitu. itu sakit pinggang bro. Ini bro. Dibiasakan. Oke. Jangan dibiasakan kayak main-main di level Indonesia. Iya. Kan kalau kan pengennya kan kalau saya tuh nyemesnya pengennya jeduk bro sebenarnya. Nah, itu Kalau kan- bolanya tebel kasih jeduk bro di apa di gandul kan. Nah, itulah kesalahannya para pemain Indonesia Oh, tuh gitu ya. gitu. Oh. Inginnya tuh Padahal poin sama ya, poinnya. padahal poin sama. Satu ya. Pengennya nancep kan gitu. Ya, Tapi kayak menghibur gini. masyarakat bro kalau gitu bro. Lah tujuan kamu mau menang apa mau menghibur? Kalau saya ya dua-duanya sebenarnya kalau aku. Kalau aku sih kalau ente gimana? Menurut- Ya kalau saya ya main dulu. Menang ya? Menang dulu. Bisa menang. Kalau menghibur kita juga. menang itu sudah menghibur. Oh, oke. Karena Masuk. apa? Orang itu yang terakhir itu finishingnya. Kita ngopi Hasil. kita ngopi dulu lah dikit lah. Kan kok kamu kok nggak bisa jawab sih? Kita ngopi dulu bentar. Oh ya. Keburu dingin. Keburu dingin kopinya itu. Saya itu malah heran ini. Hostnya malah yang bingung. Nah, ya enggak. Sampai niki dulu si game pertama itu tahun berapa toh? Kita berbicara Proliga dulu apa sih game? Proliga kan US 2007 sampai 2010. No ya. US toh masa Proliga terus? Kan berarti kan udah main kan ente kan? Oh iya. Proliga. Terus sekarang Si game ke SEA nasional. Games. Nah, Dulu kabarnya Bagus Wahyu ini pernah ke Portugal. Kejuaraan apa itu, Gus? Ketemu Polandia. oh itu pra kualifikasi Olimpiade. Jadinya itu kita waktu 2009 2007 Mhm. kualifikasi juara SEA Games. Setelah itu kan kita mendapatkan tiket untuk ke kualifikasi Olimpiade. Nah, timnas Indonesia mendapatkan kualifikasi bermain di Polandia. 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 Ya di Sempet nangis sampai di libero ya. Iya. Nah, Sempet nangis jadi libero atau passing jadi libero, bukan toser waktu itu ya. Bener gak itu? Iya betul. 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 Waktu itu memang ada sedikit perubahan di intern timnas karena waktu itu saya kan toser. Lah, usia saya tuh masih muda kan. Oh. Saingan Ada persaingan, wah saya paling muda. masih Erwin dulu ya. Mas Masih Didi. ada Erwin Rusmi dan Didi Irwadi. Wah, berat tuh. Otomatis Keras itu ya persaingannya. Iya, tetapi saya di situ tidak memikirkan bahwasanya saya ingin masuk. Ingin Tampil. ingin bergabung untuk ke
tim itu. Tapi cari pengalaman. Saya nggak kepikiran ke arah situ. Saya dipanggil aja itu udah seneng sekali. Wah, udah bersyukurnya minta Ke ampun. Portugal ya. Iya. Mantap. Apalagi saya bergabung dengan para pemain top Indonesia kan gitu. Saya sudah sangat senang sekali. Saya bergabung latihan bersama aja udah senang. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, saya itu kan nggak tahu. Ya saya berpikiran pasti saya yang kecoret kan gitu. Karena saya jelek dewe gitu kan. Nom dewe nggak apa-apa. Saya ambil sisi pengalamannya. Nah setelah itu ada kabar. Tapi ikut. Hamin 7 sebelum kita berangkat ke Portugal ya Portugal itu. Ke Portugal. Bukan Polandia tapi Portugal. Ke Portugal, setelah itu kok tahu-tahu namaku kok masuk. Nah ini kan kayak ketiban rembulan loh ini saya ini kan. Nah kayak ketiban rembulan, bahwasannya saya tidak tahu menau, saya tidak tahu arahnya itu kemana, kok tahu-tahu ada kabar bahwasanya saya masuk, tetapi status saya bukan toser Tapi libero. Nah kendalanya waktu itu libero yang utama itu waktu itu Fadlan Cidra? Bukan Cidra. Melangsungkan pernikahan. Melangsungkan pernikahan. Nah, terus tahu-tahu saya Jadi libero. Pede nggak waktu itu pas main jadi libero? Gimana mau pede? Mau tidur aja nggak bisa. Nggak bisa tidur. Orang iso turu, bro. Jadi libero. Sempet aku dengar ceritanya waktu itu dari Mas Aib apa dari mana? Nangis dia. Ya. Pasti berapa kali gacol nangis. Gini gitu nangis. Ya gimana? Bener nggak itu, bro? Itu betul. Nangis waktu itu. Saya betulin sekali. Sangat menyesal ya. Sangat menyesal. Akhirnya tim kalah akhirnya. Waktu itu kita lawan Polandia, satu pool dengan Polandia, Puerto Rico, Portugal, sama Indonesia. Nah di situ kita main lawan Polandia, lawan yang level-levelnya udah level Polandia dunia. ya? Roman Batas Surek ada nggak? Ya itu di Ada? situ waktu Kurek. itu Kurek kayaknya masih cadangan. Nah di situ yang main tuh Leslie. Tosernya tuh masih senior tuh Zagumni itu. Nah pokoknya Pak senior lah. Udah senior lah ya. Berarti Kurek masih cadangan. Saya cadangan. masih ingat di situ. Nah di situ Istimewa bapak ini. di situ luar biasa sekali. Kita memang metode kita beda dengan Cara bermainnya ya apa? cara bermain sana itu cepat. Nggak boleh tinggi-tinggi. Sangat cepat sekali. Sepersekian detik. Kan jangkauan tinggi, speednya tinggi. Nah itu. Nah sedangkan kita kita ya orang 2 meter lebih semua ya tinggi badan. lebih 2 meter semua. Yang biasanya Mas Aib di Indonesia aja itu udah tinggi, di sana masih ada yang lebih tinggi lagi, apalagi saya. Kayak gini ya bro ya? Ya bisa kayak dibilang gini. gitu. Oke. Tetapi itu sangat pengalaman sekali. Nah, Tapi menang nggak waktu itu skor? kalah. Tipis atau nggak imbang atau gimana? Itu tuh malah bisa dibilang sengit, perlawanannya sengit. Karena Upper set berarti? bukan upper set. 3-0. Kita kalahnya 3-0. Tapi ngimbangin Poinnya. lah. Poin ngimbangin. Tapi poin kita dari set pertama sampai 3 itu 20 Tempel ke terus. atas. Oh, Dan bahkan set ketiga itu sampai leading. 23 loh. Kita bisa mengulang poin 23. Ya kan Pelatih waktu itu siapa bro? pelatih Mr. Hu Mr. Hu dari Cina ya. dan asistennya itu Pak Dadang dari DKI dan trenernya Mas Ibarzah dari Samator waktu itu. Pelatih Surabaya Samator. Pelatih Surabaya Samator sekarang ini. Nah, di situ itu sangat menurut saya sudah luar biasa lah. Sudah luar biasa sekali itu. Kita sampai bisa mengimbangi poin-poin segitu. Tipikal permainan cepat, tinggi-tinggi ya, adu jangkauan, adu speed. Ya jujur saja sih kayaknya Indonesia cuman kalah di jangkauan. Jangkauan ya. Tapi kalau permainan, kualitas permainan Indonesia tetap masih bisa ngimbangi dengan walaupun ciri khas poster nggak memadai. Buktinya? Oke. Tapi kenapa ya waktu pas setelah zaman kita senior sudah nggak ada ya, senior sudah nggak ada, zaman kita tim Indonesia itu selalu berubah materi ya, bro ya. ya dia. Sedangkan yang kita hadapi kan banyak. Aku banyak terima apa pesan tadi kan. Kenapa
Indonesia itu tim Indonesia zaman kita ya, zaman awal dewe awal gitu. Iya. Setelah Sarwan Mas Aib nggak ada gitu. Nah, Mas Aib lah terakhir yang kapten kita kan waktu 2013 kalau nggak salah. Iya. Setelah itu kan kita kalah terus kan. Iya. Semenjak 2011, 13, 15, 17. Wah, itu nemen aku dikritik. Wah, nggak enak belas zamanmu bla bla bla. Ya kalau menurut saya sih Apa? kalau menurut Ada yang salah nggak itu? Kalau menurut saya sih kalau dibilang salah itu ya karena kalah gitu aja. Iya, Kalau iya. menang nggak ada yang salah. Oke. Ya, bukan pertanyaannya gini. Siapa yang harus disalahkan, Bro? Kan. Jadi kan kita ini kan taunya penonton itu kan menang gitu. Taunya penonton itu menang gitu loh, Bro. Ya karena penonton itu kan juga Penggemar voli Indonesia ini kan ngelihat zaman-zamannya senior kita dulu kan itu juara terus kan. Ada yang tahun 2007 terakhir itu juara, 2009 juara. Pas zaman awak dewe apes ya. ya karena gini. Menurut sampean ini apa itu? Proses Materi pemain kah? Beda-beda? kalau dari materi pemain sih tidak, cuman prosesnya aja sih. Persiapannya? Persiapannya Gajinya? Gajinya paling gede apa? nah ini tuh arahnya kemana? Iya, kan kebanyakan motivasi itu kan dari berbagai cara faktor, Bro. Iya. Gitu. Dari gaji, salary, dari bonus, suplemen, makanan, minuman dan lain sebagainya gitu kan, akomodasi dan lain-lain. Tapi memang sih, memang tidak bisa dipungkiri itu prosesnya kita. Kita dulu tuh sangat beda. Karena apa? Dulu zamannya kayak mas-masnya dulu tuh satu angkatan. Satu angkatan ya? Nah, satu angkatan tuh kan enak. Ya. Kalau satu angkatan itu naik bareng, turun bareng. Nah, di situ lah. Udah sama itu chemistry ya? Chemistry-nya sudah ada. Nah, sedangkan di tempat kita, itu kan prosesnya kan diambil dua junior, 3 junior juga, 4 junior. Nah, di sini jadinya ya memang sih prosesnya itu beda-beda ya. beda-beda, tetapi ada sisi baiknya sih kalau menurut saya. Junior senior gitu ada pengaruh? Iya. Ada pengaruhnya nggak tuh? Pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya antara junior dan senior itu. Pasti ada Pengaruhnya. Entah itu dari segi apa, pasti ada. Dari segi mentalitas, dari segi pikiran kita, dari segi kita untuk pastilah. Tapi menurutku Bro, menurutku ya, setiap mau persiapan SEA Games 2009 terakhir kita juara emas, 2011, 2013 itu materinya kerasa nggak beda-beda terus materi main, 13, 15 itu beda-beda, iya. Beda terus kan. Saya Jadi terasa. sedangkan Thailand, nah orang ini nggak tahu Thailand ini kan itu terus permainannya, materinya itu terus. Nah itulah perbedaan. Nah menurut awakmu sing apik sing di apa yang pergantian pemain emang tim itu dipertahanin terus yang sing itu disiapkan tim bener-bener kalau paling cuma satu 2 3 orang lah paling diganti kalau Thailand itu ya, negara-negara lain gitu kan. Sedangkan kita 6 orang ganti. Nah, itu tuh ada dua-duanya tuh ada keuntungannya. Ada keuntungannya masing-masing. Ada keuntungannya. Yang pertama itu kalau kita dari awal itu terus gitu tuh Bosan ya? bukan bosen, itu menjalin chemistry-nya tuh sangat Bagus. enak. Dan keuntungannya juga mudah. Iya, Di jadi tim kita tuh gerak-gerik kita itu udah enak ya, toser ngolah permainan enak ya. Iya betul. Langkah-langkah pemain pun kita pasti kayak gini. Bola gini pasti sini udah paham kan. Terus kalau yang kedua ini tadi kan soal yang kita gonta-ganti. Gonta-ganti. Kalau gonta-ganti ini ada baiknya juga. Ada baiknya muncul pemain baru. Nah, ada kesempatan pemain muda untuk naik ke levelnya. Nah, di situ. Tetapi kerugiannya kita Teamworknya berbicara kurang. secara teamwork. Teamwork kan. Pasti ada dari segi psikis, mental. Pasti beda kan gitu ya. dari chemistry apalagi kan otomatis masih canggung atau gimana lah. Sebenarnya Apalagi pemain-pemain baru ya, kadang-kadang tuh sungkan kayak gitu kan. Pemain Indonesia kan gitu. Ya. Pemain baru mulai, baru gabung itu sungkan sampai sini. Padahal kita di lapangan itu udah pertandingan game itu benar-benar harus fighting kan gitu kan. Nggak tahu senior junior harusnya kan. Iya. Mindsetnya harus dirubah gitu harusnya kan.
harusnya. Harusnya. Tetapi ya namanya Setuju juga, nggak? Setuju ya kayak gitu. kalau itu setuju, saya setuju dengan pemikiran kamu. Tetapi kan masing-masing pemain kan pemikirannya beda, terus hatinya juga beda, pola pikirnya juga beda. Nah di situ peran senior untuk menyatukan apa, hati, pikiran, untuk menjadi satu bagian di tim ini yang luar biasa. Di situ. Tapi dua-duanya ada keuntungannya, Ada plus minus lah. ada plus minusnya. Gitu. Oke, mungkin sudah panjang lebar tentang bahas ke nasional, nanti kita lebih dalam lagi. Karena ini masih banyak pertanyaan yang muncul. Ini baru 2 pertanyaan aja udah setengah jam lebih. Ini menurut bukan. Gaji pertama kali Proliga bagus. Tuh. Waktu itu. Ngopi lagi dulu lah. Ini angkat dulu tuh kopinya.